Pernahkah kamu merasa hidupmu selalu kurang? Gaji masuk, lalu habis begitu saja tanpa sisa. Tabungan hampir selalu kosong, bahkan terkadang minus karena harus pinjam sana-sini. Anehnya, kamu melihat orang lain dengan penghasilan yang tidak jauh berbeda bisa hidup lebih tenang, lebih stabil, bahkan mampu menabung untuk masa depan. Pertanyaannya, apa bedanya kamu dengan mereka? Apakah benar semata-mata karena jumlah uang yang berbeda, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang selama ini tidak kita sadari? Inilah pertanyaan yang sering tidak kita tanyakan. Padahal jawabannya bisa mengubah arah hidup kita selamanya. Karena sebenarnya, hidup bukan hanya soal berapa banyak uang yang kita hasilkan, tetapi bagaimana cara kita berpikir tentang uang itu sendiri. Ya, semua bermula dari mindset. Di sebuah kota kecil, ada dua sahabat bernama Riku dan Daichi. Mereka tumbuh bersama sejak kecil, berangkat sekolah bareng, bahkan bermain di gang yang sama. Keluarga mereka sederhana, tidak kaya, tidak juga terlalu miskin, bisa dibilang pas-pasan. Namun seiring berjalannya waktu, jalan hidup mereka mulai berbeda, bukan karena keadaan, tapi karena cara mereka memandang kehidupan dan uang. Riku sejak muda punya pemikiran, uang ada untuk dihabiskan. Kalau kita tidak menikmati sekarang, untuk apa kita bekerja keras? Setiap kali ia mendapat uang jajan tambahan atau hadiah dari keluarganya, ia langsung menggunakannya untuk membeli mainan terbaru atau makanan enak. Sementara Daichi punya kebiasaan lain. Ia lebih suka menyimpan sebagian uangnya di celengan sederhana dari kaleng bekas. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Begitu kata ayahnya, dan ia mempercayai itu sepenuh hati. Waktu berlalu, kebiasaan kecil itu menumbuhkan mindset yang berbeda. Riku tumbuh menjadi pemuda yang suka mengikuti tren. Setiap kali ada gadget baru, ia harus jadi orang pertama di lingkarannya yang memilikinya. Ketika ada cafe hits, ia akan datang meskipun harganya mahal. Ia bangga bisa terlihat keren di depan teman-temannya. Sementara Daichi tumbuh dengan kebiasaan mencatat pengeluaran. Ia memang sesekali ikut nongkrong, tapi tidak pernah berlebihan. Ia selalu memikirkan apakah sesuatu yang ia beli benar-benar penting atau hanya sekadar keinginan sesaat. Sekilas, kehidupan Riku terlihat lebih menyenangkan. Ia selalu tampil keren, selalu update dengan gaya terbaru, dan sering mendapat pujian dari teman-temannya. Namun perlahan, beban itu mulai terasa ketika kalaya Riku harus bekerja sambilan untuk menutupi gaya hidupnya yang boros. Gajinya dari kerja paruh waktu habis dalam hitungan hari. Sementara Daichi, dengan gaya hidup sederhana, bisa menabung sedikit demi sedikit. Uang hasil kerja paruh waktunya tidak langsung dihabiskan, tetapi disisihkan, lalu diputar untuk hal-hal kecil seperti jualan online dan investasi sederhana. Beberapa tahun kemudian, perbedaan itu makin nyata. Riku lulus kuliah dengan tumpukan utang kartu kredit. Ia terjebak dalam siklus gajian habis bayar utang yang membuatnya tidak pernah merasa cukup. Ia sering berkata, andai saja gajiku lebih besar, mungkin aku akan lebih tenang. Tapi anehnya, setiap kali gajinya naik, tetap saja habis dengan cepat. Gaya hidupnya ikut naik, keinginannya tidak ada habisnya. Inilah yang sering disebut orang sebagai rat race, lomba tanpa ujung di mana kita berlari terus, tapi tidak pernah sampai. Sedangkan Daichi, meski gajinya tidak lebih besar, hidupnya lebih stabil. Ia memang tidak membeli semua hal yang trending, tapi ia punya tabungan darurat, sedikit investasi, dan yang lebih penting, ia punya ketenangan. Ketika ada masalah mendadak, ia tidak panik. Ketika ada peluang usaha, ia bisa mengambilnya. Semua itu bukan karena ia lahir lebih beruntung, melainkan karena ia menanamkan mindset finansial yang sehat sejak awal. Kisah ini sederhana, tapi sebenarnya mencerminkan kehidupan banyak orang di dunia nyata. Kita sering salah kaprah dengan menganggap uang adalah akar dari masalah kita, padahal yang lebih penting adalah bagaimana cara kita berpikir tentang uang. Mindset miskin akan berkata, aku habiskan sekarang saja, toh nanti bisa cari lagi. Sedangkan mindset kaya akan berkata, aku atur sekarang, supaya besok aku lebih tenang. Bedanya sederhana, tapi hasilnya bisa sangat jauh. Mari kita bayangkan sejenak, jika setiap kali mendapat uang, kita langsung menghabiskannya, maka hidup kita akan selalu dalam lingkaran kekurangan. Tidak peduli seberapa besar gaji kita, tetap terasa kurang. Tapi kalau setiap kali mendapat uang, kita belajar menahan diri, menyisihkan sebagian, dan menggunakannya dengan bijak, maka perlahan tapi pasti hidup kita akan berubah. Sama seperti benih kecil yang tumbuh menjadi pohon besar. Kebiasaan kecil itu akan melahirkan perbedaan besar di masa depan. Namun tentu saja, mengubah mindset tidak semudah membalik telapak tangan. Ada kalanya kita tergoda untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Ada saatnya kita merasa iri melihat teman yang bisa membeli barang mewah. Bahkan terkadang, kita merasa minder jika tidak bisa tampil seperti orang lain. Inilah tantangan terbesar dalam mengelola mindset finansial, melawan ego,
dan gengsi kita sendiri. Riku adalah contoh nyata dari seseorang yang terjebak dalam gengsi. Ia selalu ingin terlihat lebih dari yang sebenarnya, dan akibatnya ia harus membayar harga yang mahal, bukan hanya dengan uang, tetapi juga dengan stres dan rasa tidak tenang. Daichi sebaliknya, ia rela terlihat biasa saja, bahkan kadang dianggap kuno oleh teman-temannya. Tapi ia membangun pondasi finansial yang kuat di balik layar. Ada sebuah pepatah bijak yang mengatakan, orang kaya terlihat sederhana, orang pura-pura kaya terlihat mewah. Artinya, orang yang benar-benar mapan secara finansial tidak perlu membuktikan dirinya lewat barang-barang mewah. Mereka tenang karena tahu bahwa masa depannya aman. Sementara orang yang berusaha terlihat kaya, padahal sebenarnya tidak, justru hidup dalam tekanan. Pertanyaannya, di antara dua pilihan itu, kita ingin menjadi yang mana? Hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling cepat punya barang mahal, tetapi tentang siapa yang paling siap menghadapi masa depan. Dan kesiapan itu lahir dari mindset. Mindset finansial yang sehat tidak berarti kita harus pelit atau tidak boleh menikmati hidup. Bukan begitu, menikmati hidup itu penting, tapi harus seimbang. Bedanya adalah, orang dengan mindset kaya akan tahu kapan harus menikmati dan kapan harus menahan diri. Mereka tahu bahwa kesenangan kecil hari ini tidak boleh merusak ketenangan besar di masa depan. Pada akhirnya, kisah Riku dan Daichi adalah cermin bagi kita semua. Apakah selama ini kita hidup seperti Riku, selalu merasa cukup hanya kalau bisa mengikuti tren, tapi akhirnya terjebak dalam kekurangan? Atau kita mau belajar seperti Daichi, yang meskipun hidup sederhana, tapi perlahan membangun fondasi finansial yang kuat? Pilihan itu selalu ada di tangan kita. Jika kamu merasa hidupmu selalu kurang, mungkin saatnya berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan mulai bertanya, apakah benar masalahku ada pada jumlah uang, atau sebenarnya pada mindsetku tentang uang? Karena ketika pikiran kita berubah, kebiasaan kita ikut berubah, dan perlahan hasil hidup kita juga ikut berubah. Jangan takut untuk memulai dari kecil. Tidak apa-apa kalau hanya bisa menabung sedikit. Tidak apa-apa kalau baru belajar mengatur pengeluaran. Yang penting adalah konsistensi dan mindset. Karena ingat, kaya atau miskin bukan soal dompet, tapi soal cara berpikir. Jadi, kalau hari ini kamu sedang berjuang dengan keuanganmu, jangan menyerah. Mulailah dengan langkah kecil. Catat pengeluaranmu, sisihkan sedikit demi sedikit. Lawan rasa gengsi, dan fokus pada masa depan. Percayalah, perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Dan langkah itu bisa kamu mulai sekarang juga. Hidup memang penuh tantangan, tapi dengan mindset yang tepat, kita bisa melewatinya. Jadi jangan biarkan uang menguasai hidupmu, tapi biarkan kamu yang menguasai uangmu. Ingatlah, uang hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuan kita adalah hidup tenang, bahagia, dan bermakna. Dan sebelum cerita ini berakhir, izinkan aku berpesan satu hal. Ubahlah mindsetmu, maka hidupmu akan berubah. Jika cerita ini menginspirasi, jangan lupa untuk berbagi ke teman-temanmu. Karena siapa tahu, mereka juga membutuhkan dorongan ini. Klik like sebagai bentuk dukunganmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan ingatlah selalu, masa depanmu ditentukan oleh mindsetmu hari ini.